Jika Anda naik perahu dari pantai Aine, Skotlandia, dan berlayar ke arah timur, setelah sekitar 7 jam, tergantung pada kecepatan Anda dan cuaca, Anda akan menemukan struktur buatan manusia yang sangat besar menjulang dari lautan. Ini terlihat seperti campuran antara lokasi konstruksi dan gedung kantor korporat yang berdiri di atas tiang logam setinggi 100 kaki. Tempat ini disebut Melin, dan ini adalah rig minyak lepas pantai. Rig ini akan tetap berada di tempatnya hingga semua minyak di area tersebut habis disedot. Orang-orang yang bekerja di rig seperti Melin, seringkali selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan, dikenal sebagai Roughnecks, dan mereka memiliki salah satu pekerjaan paling berbahaya di dunia. Semua permukaan luar pada rig lepas pantai ini selalu licin, baik karena air atau minyak, sehingga selalu ada risiko jatuh, kadang-kadang ratusan kaki. Jika Anda berada di platform yang lebih tinggi, Anda bisa jatuh ke platform yang lebih rendah, yang bisa berakibat fatal, atau Anda bisa jatuh langsung dari rig, jatuh ke laut yang berada lebih dari 100 kaki di bawah. Jika ditambah dengan cuaca berangin buruk, risiko jatuh meningkat 10 kali lipat. Selain itu, minyak mentah yang sedang dibor oleh para Roughnecks ini sangat mudah terbakar, sehingga kebakaran juga menjadi kekhawatiran besar. Toko menakutkan. Jika itu belum cukup berisiko, ada juga fenomena yang dikenal sebagai blowout, di mana sumur minyak yang sedang dibor bisa saja meledak. Sekarang, semua rig memiliki peralatan mitigasi untuk mencoba menyelamatkan diri jika hal ini terjadi. Tetapi kenyataannya, jika itu terjadi dan Anda kebetulan berada di dekat bor saat itu, Anda kemungkinan besar akan terbunuh atau terluka parah. Meskipun sisi negatif bekerja di rig minyak cukup jelas, ada dua sisi positifnya, yaitu gaji Anda sangat tinggi. Pada tahun 2000, seorang ayah berusia 41 tahun dengan 2 anak bernama Gordon Moffett adalah seorang Roughneck yang bekerja di Melin. Tugas utamanya adalah melakukan pemeliharaan pada bor. Sekarang, rig lepas pantai ini biasanya bekerja dengan baik, tetapi mereka sering mengalami kerusakan. Bagi perusahaan pengeboran, setiap kali mereka tidak menyedot minyak mentah, mereka kehilangan uang, jadi sudah menjadi hal yang biasa ketika Anda bekerja di salah satu rig ini, bahwa begitu ada masalah yang menyebabkan bor berhenti bekerja, masalah itu harus segera diperbaiki. Entah itu siang, malam, cuaca buruk, atau cuaca baik, itu tidak masalah. Itu harus segera diperbaiki. Pada malam 9 Oktober tahun itu, Gordon baru saja kembali ke kamarnya untuk mengakhiri hari ketika dia mendapat panggilan di radionya bahwa dia sebenarnya perlu keluar kembali untuk memperbaiki masalah yang telah menghentikan bor. Sekarang, Gordon adalah seorang Roughneck berpengalaman, dan dia sudah sangat terbiasa dengan panggilan larut malam seperti ini untuk memperbaiki sesuatu, jadi dia tidak merasa kesal. Dia hanya mengenakan kembali perlengkapannya, berbalik, dan keluar dari pintu. Ketika Gordon sampai di dek utama, yang merupakan platform logam terbuka yang luas di tengah rig, tempat bor melewati dek menuju ke lautan, dia bertemu dengan beberapa rekan kerjanya, yang memberitahunya di mana dia perlu pergi. Kabel yang perlu diperbaiki terletak tepat di bawah dek utama. Namun, itu tidak dapat diakses dari dek utama. Agar Gordon bisa mencapai kabel itu, dia perlu turun ke platform berikutnya yang lebih rendah dari dek utama. Pada dasarnya, dia harus naik lift dan turun 1 lantai. Dari dek yang lebih rendah ini, kru di dek utama akan menurunkan tali pengaman yang terpasang pada kawat panjang. Mereka akan menurunkannya melalui lubang di platform dek utama yang disebut lubang tikus. Lubang ini berdiameter sekitar 10 inci.
Mereka akan menurunkannya, dan dia akan mengambil tali pengaman itu, memakainya, dan kemudian memberi isyarat kepada kru di dek utama, yang bisa melihatnya melalui lubang tikus ini. Mereka akan berbalik dan memberi isyarat kepada seseorang yang disebut operator kerekan, yang terletak di atas dek utama sedikit ke belakang. Mereka tidak bisa benar-benar melihat Gordon, jadi mereka bergantung pada komunikasi dengan orang-orang di dek utama. Operator kerekan akan memulai kerekan mereka, yang pada dasarnya menggulung kawat yang terhubung ke tali pengaman yang dipakai Gordon. Setelah operator kerekan diberitahu, dia akan menyalakan kerekan, dan kemudian Gordon akan diangkat hingga dia bisa mengakses kabel-kabel ini. Kemudian dia akan melakukan pemeliharaan dan diturunkan kembali, dan selesai. Sekarang, Gordon dan kru telah melakukan pemeliharaan menggunakan sistem kerekan ini berkali-kali sebelumnya. Jadi ini adalah perbaikan yang sangat rutin. Gordon turun dari dek utama ke dek yang sedikit lebih rendah. Dia melihat ke atas lubang tikus dan melihat ketika anggota kru di dek utama menurunkan tali pengaman dengan kawat yang terpasang ke dalam lubang tikus. Gordon mengambil tali pengaman itu, memakainya di pinggang, dan mengamankannya. Setelah dia yakin itu terpasang dengan benar, dia memberi isyarat kepada kru di dek utama bahwa dia siap untuk mulai. Mereka, pada gilirannya, berbalik dan memberi isyarat kepada operator kerekan, yang menyalakan kerekan. Dengan sangat lambat, Gordon diangkat dari platform tempat dia berdiri dan diangkat ke atas. Setelah beberapa menit, sekitar 10 kaki untuk mengakses kabel-kabel ini. Begitu dia sejajar dengan mereka, dia melambai ke kru di dek utama, yang tidak jauh darinya saat itu, dan berkata, "Saya siap." Jadi mereka berbalik dan memberitahu operator kerekan, yang menghentikan kerekan. Gordon mengeluarkan alat-alatnya dan mulai bekerja pada kabel-kabel ini. Sepanjang waktu, dia mencoba tetap berada di satu tempat karena angin bertiup kencang, dan dia sedikit berayun dan terombang-ambing. Akhirnya, dia menyelesaikan perbaikan. Kabel-kabel itu baik-baik saja. Dia memberi isyarat kepada kru di dek utama melalui lubang tikus bahwa dia siap untuk diturunkan kembali sekarang. "Kalian bisa menurunkan saya sekarang," katanya. Jadi kru di dek utama berbalik dan melambai ke operator kerekan untuk menurunkan Gordon. Operator kerekan memberikan acungan jempol dan memulai kerekan. Namun, operator kerekan secara tidak sengaja lupa untuk mengubah arah kerekan. Ketika dia memulainya lagi, alih-alih kerekan menggulung kawat keluar dan menurunkan Gordon, kerekan terus menarik kawat, menarik Gordon ke atas. Sekarang, kerekan tidak bergerak sangat cepat, jadi bukan berarti Gordon melesat ke arah lubang tikus. Namun, masalah ini segera dikenali oleh Gordon dan kru di dek utama, dan mereka merasa frustrasi. Mereka berteriak ke arah operator kerekan, mengatakan, "Berhenti! Berhenti! Berhenti! Balikkan kerekan!" Mereka semua melambaikan tangan dan memberi isyarat kepada orang ini, tetapi operator kerekan, setelah menekan start pada kerekan, hanya sedikit berbalik karena ini adalah hal rutin yang telah mereka lakukan jutaan kali sebelumnya. Jadi dia tidak melihat kru di dek utama, dan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Malam itu sangat berangin dan berisik di rig, sehingga dia tidak bisa mendengar teriakan mereka. Sehingga kerekan terus menggulung kawat, perlahan-lahan mengangkat Gordon semakin dekat ke lubang tikus. Gordon tidak bisa melepaskan tali pengamannya kecuali dia berada di platform di bawah. Jadi tidak ada cara untuk melarikan diri dari situasi ini. Setelah beberapa detik hal ini tidak berhenti dan dia terus terangkat ke atas, dia mulai berteriak.
Dia tidak lagi merasa kesal. Dia ketakutan, begitu pula kru di dek utama. Mereka sekarang berteriak-teriak dengan panik kepada operator kerekan untuk menghentikan kerekan. Tetapi tidak ada yang berhasil. Salah satu anggota kru dek utama merasa bahwa mereka perlu melakukan sesuatu yang berbeda untuk menarik perhatian orang ini. Berlari menjauh dari tempat lubang tikus berada ke telepon di dekatnya. Telepon ini terhubung ke stasiun operator kerekan. Dia mengangkatnya, dan telepon mulai memanggil. Di stasiun operator kerekan, dia masih tidak memperhatikan ketika telepon berdering. Dia mengangkat telepon, menempelkannya ke telinga, dan langsung mendengar teriakan untuk menghentikan kerekan. Operator kerekan, yang benar-benar bingung, berbalik dan menekan tombol berhenti pada kerekan. Tetapi itu sudah terlambat. Beberapa saat sebelumnya, Gordon akhirnya ditarik ke atas, tepat di pintu masuk bagian bawah lubang tikus ini. Saat dia mencapai lubang ini, dia mencoba memposisikan dirinya secara vertikal sehingga mungkin dia bisa menyelipkan tubuh bagian atasnya ke dalam lubang, dan dia bisa meluncur melalui lubang ini. Dia masih akan terluka, tetapi itu akan mengurangi kerusakan. Namun, karena tali pengamannya berada di pinggangnya tepat di depannya, dia tidak bisa memasuki posisi vertikal. Dia hanya bisa berbaring dalam posisi horizontal. Ketika dia mencapai bagian bawah dek utama, melihat langsung ke lubang tikus ini, dia hanya menempatkan lengan dan kakinya keluar dan mencoba mendorong dirinya ke belakang seolah-olah dia bisa melawan kerekan dan mencegah dirinya masuk ke dalam lubang ini. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Panggulnya ditarik masuk ke lubang berdiameter 10 inci terlebih dahulu. Dan saat tubuhnya mulai benar-benar terbelah dua, dia berteriak kesakitan. Pada saat operator kerekan menekan tombol berhenti, Gordon sudah meninggal. Hanya sebagian dari tubuhnya yang berhasil naik melalui lubang ini. Perusahaan Gordon dinyatakan bersalah karena lalai terhadap banyak protokol keselamatan dan mereka didenda 60.000 pound dan kemudian membayar jumlah yang tidak diungkapkan kepada keluarga Gordon.